Assalamualaikum, hai Besti, ketemu lagi di Dapur Riana. Jadi di video kali ini kita akan membuat kreasi kue kering macan tutul ala Dapur Riana. Jadi kukernya ini aku kasih nama kuker macan tutul, soalnya motifnya itu ada bintik-bintik hitamnya mirip banget kayak macan tutul, cantik, unik, dan menarik banget gitu ya. Kuker macan tutul ini bisa dijadikan untuk ide berjualan dan bisa juga untuk stok isian toples saat lebaran nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 200 gram margarin. Kemudian langsung aja margarinnya ini kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Lalu tambahkan juga 90 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai margarin dan gula pasirnya ini itu benar-benar tercampur rata. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai gula halus juga nggak apa-apa ya, justru itu lebih bagus, nanti teksturnya itu bisa lebih halus gitu ya. Nah, berhubung di sini aku pengen tekstur yang lebih kasar, lebih kayak gimana gitu ya. Jadi aku menggunakan gula pasir. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kalau dikira margarin dan gulanya ini sudah tercampur rata, kemudian lanjut kita tambahkan juga 2 kuning telur. Oke, lanjut kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, kalau ini sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan 70 gram keju parut. Kemudian lanjut ini kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya ini itu benar-benar tercampur rata. Teman-teman, bagi kalian yang suka video ini langsung aja tekan tombol like dan share. Lalu bagi kalian yang punya kritik dan saran silahkan komen di bawah ya. Oke, kalau ini sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan semua bahan kering. Taruh ayakan di atas wadah. Kemudian langsung aja kita masukkan 270 gram tepung terigu. 60 gram tepung maizena. 1 saset susu bubuk. Jadi untuk susu bubuknya ini aku pakai Denko ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai susu bubuk yang lain juga nggak apa-apa. Dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahan keringnya ini kita ayak bertujuan supaya tidak ada tepung yang menggumpal gitu ya. Terus nantinya saat dicampurkan ke adonannya itu bisa lebih mudah tercampur rata. Oke, kalau sudah lanjut kita aduk lagi menggunakan spatula sampai tercampur rata. Jadi ini kita aduk sampai semua bahannya itu benar-benar tercampur rata ya. Jika dirasa kesulitan saat mengaduknya, bisa kita bantu menguleni menggunakan tangan yang bersih. Kita uleni sampai semua bahannya ini itu benar-benar tercampur rata. Oke, kalau ini sudah tercampur rata, yang terakhir langsung aja kita masukkan 50 gram misis coklat. Oke, lanjut kita uleni lagi sampai misis dan adonannya ini itu menyatu dan tercampur rata ya. Jadi untuk menguleninya ini nggak usah terlalu lama ya, sebentar aja, yang penting sampai tercampur rata. Oke, kalau dirasa ini sudah tercampur rata, lanjut kita pindahkan ke alas datar atau alas kerja. Lanjut kita taburi alas kerja dengan tepung terigu secukupnya. Kemudian langsung aja ini adonannya kita taruh di atas alas kerjanya
Dan lanjut ini kita roll sampai adonannya ini itu pipih ya. Jadi untuk ketebalan adonannya ini itu bisa juga disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian nggak punya rolling pin kayak gini, teman-teman bisa menggunakan benda seadanya, seperti contohnya botol kaca. Nah itu nggak apa-apa digunakan untuk mengerol, menggiling kayak gini. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Kemudian langsung aja kita siapkan cetakan. Jadi ini aku menggunakan cetakan berbentuk persegi panjang ya. Untuk ukurannya ini aku nggak tahu ukuran berapa. Yang jelas cetakannya itu kayak gini teman-teman. Oke langsung aja ini kita cetak. Kemudian kita tarik pelan-pelan kayak gini. Oke kita tarik pelan-pelan. Nah jadi kira-kira bentuknya itu kayak gini ya teksturnya teman-teman. Lakukan seterusnya kayak gini sampai selesai. Lanjut kita siapkan loyang. Jadi sebelumnya loyangnya ini sudah aku beri kertas baking dan aku olesi dengan margarin secukupnya ya. Kita tata adonan di atas loyang seperti ini. Jadi untuk menata adonannya ini kita kasih agak sedikit jarak kayak gini. Oke teman-teman, jadi ini aku sudah selesai aku cetakin semua. Kemudian langsung aja ini siap kita oven. Jadi sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan dulu selama 5-10 menit ya. Kita panggang adonannya selama 15-20 menit di api sedang cenderung kecil atau sampai matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Oke, setelah kita menunggu 15-20 menit, langsung aja kita buka tutup ovennya. Terus ini langsung aja kita angkat. Jadi untuk mengangkatnya ini pelan-pelan ya, karena ini itu masih panas. Jadi untuk satu resep ini aku dapat 2 loyang ya teman-teman. Ini tuh lumayan banyak banget. Dan ini dia kue kering macan tutul ala dapur Riana. Udah jadi deh. Gimana, gampang kan cara bikinnya? Yuk buruan langsung dicoba dipraktekin di rumah. Ini itu kue keringnya hasilnya cantik, unik, dan menarik banget ya. Seperti kayak macan tutul gitu. Oke langsung aja kita coba. Jadi ini itu bentuknya cantik banget ya. Terus di bagian bawahnya ini itu nggak gosong sama sekali. Cantik dan unik banget, menarik. Terus di bagian dalamnya ini juga matang. Matangnya itu merata ya teman-teman. Oke kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini itu enak banget. Manis, gurih, berasa susunya, berasa misisnya. Terus ini itu nggak seret sama sekali di tenggorokan ya. Dan baunya ini juga enak banget, wangi, harum gitu ya. Apalagi dinikmatin dengan secangkir teh atau kopi, makin mantep gitu. Dijadikan buat stok isian toples saat lebaran nanti, ataupun dijadikan buat ide berjualan juga bisa. Kalian harus coba ya, ini recommended banget. Pokoknya mantap. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Bye.